Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di BBQ Channel, channel belajar baca Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tajwid kita mengenai hukum nun sukun atau tanwin, yaitu hukum ikhfa. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan jelaskan dulu apa itu ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa artinya menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Nah, ini kita akan dijelaskan di pengertian ikhfa secara istilah. Jadi, menurut istilah, ikhfa adalah melafalkan huruf dengan menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca dengung dengan huruf di hadapannya. Jadi, yang disembunyikan yaitu nun sukun atau tanwin. Nah, bagaimanakah suatu huruf bisa dikatakan memiliki hukum ikhfa? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Apa sajakah huruf-huruf ikhfa itu? Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, bod, po, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca atau membunyikan huruf ikhfa ini? Jadi yang pertama adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil memperhatikan bunyi di hadapannya. Yang kedua, menggunakan nun sukun atau tanwin. Yang ketiga, menahan gunnah selama 2 harokat. Seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih mengerti, kita langsung saja ke macam-macam ikhfa beserta contohnya. Agar kita bisa membedakan bagaimana cara membunyikannya, ikhfa itu kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa akrob. Akrob artinya dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan huruf nun. Nah, ikhfa akrob itu hurufnya kita ambil dari huruf ikhfa yang tadi. Hurufnya ada 3, yaitu ta, po, dan dal. Nah, kenapa disebut ikhfa akrob? Karena makhraj dari ta, po, dal ini dekat dengan huruf nun, sehingga membunyikannya lebih cenderung ke huruf nun atau n. Contoh, di huruf ta contohnya anta, anta. Jadi tidak sampai ke belakang ya, tidak dibaca eng. Karena cara membunyikan ikhfa itu adalah kita membunyikan nun sukun atau tanwin dengan mempersiapkan lidah atau mulut kita untuk ke huruf selanjutnya. Karena hurufnya dekat dengan nun, maka kita tidak sampai eng membunyikannya. Jadi, bacanya seperti ini. Anta. Mendekati pengucapan huruf nun. Anta. Bukan anta. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi, mengarah ke huruf nun. Anta. Anta. Seperti itu. Contoh selanjutnya di huruf po. Cara membunyikannya seperti ini. Min tin. Min tin. Jadi lebih mengarah ke huruf nun. Jadi mulut atau lidah kita itu sudah siap-siap ke huruf po. Dan po itu tidak jauh dengan huruf nun pengucapannya. Min tin, min tin. Dan yang ketiga di sini huruf dal. Sama juga, huruf dal juga dekat dengan huruf nun. Jadi kita tidak terlalu eng, tapi kita lebih ke huruf n atau nun. Indah, indah, indah. Jadi ngambang seperti itu. Nah, kemudian kita harus menahan gunnahnya sebanyak 2 ketukan. Kadang kita sudah ada dengungan, tapi tidak ditahan. Harusnya ditahan dulu selama 2 ketukan,
baru ke huruf berikutnya. Yang kedua adalah ada ikhfa ab'ad. Apa itu ikhfa ab'ad? Ikhfa ab'ad berarti jauh. Jauh dari apa? Jauh dari huruf nun. Nah, untuk ikhfa ab'ad ini ada dua huruf, yaitu qaf dan kaf. Kenapa? Karena qaf dan kaf itu makhraj hurufnya di pangkal lidah, jauh dari nun. Kalau nun kan letak pengucapannya di ujung lidah. Kalau qaf dan kaf ini sudah mengarah ke pangkal tenggorokan. Artinya nun dengan qaf dan kaf jauh sehingga bunyinya cenderung ke eng, ya. Jadi menurut makhraj hurufnya qaf dan kaf ini berada di pangkal tenggorokan, qaf dan kaf. Jadi cara pengucapan ikhfa-nya itu lebih mengarah ke eng. Mari kita lihat contoh berikut ini. Wa yanqalibu. Nah, ini sudah ke belakang ya pengucapannya. Dan jangan lupa ditahan selama 2 harokat. Wa yanqalibu. Wa yanqalibu. Contoh berikutnya di huruf kaf ada in kuntum. In kuntum. Jangan lupa ditahan selama 2 harokat. In kuntum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa difahami. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa ausat atau tengah. Jadi pertengahan antara ab'ad dan aqrab. Pertengahan antara bunyi n dan eng. Di sini hurufnya apa saja? Hurufnya yaitu selain aqrab dan ab'ad. Ada huruf tha, jim, zal, zai, sin, shin, shod, dod, zo, dan fa. Jadi pengucapannya di sini tidak terlalu eng atau tidak terlalu n. Jadi tengah-tengah. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ambil 3 contoh saja ya. Di huruf jim ada contoh seperti ini. Hubban jamma. Hubban jamma. Jadi tengah-tengah antara pengucapan huruf n dan pengucapan huruf eng. Hubban jamma. Contoh selanjutnya di huruf sin. Ada man safiha. Man safiha. Contoh yang lain ada huruf shod. Fa'ansab. Fa'ansab. Jangan lupa untuk menahan gunnah selama 2 harokat. Fa'ansab. Fa'ansab. Hubban jamma. Man safiha. Fa'ansab. Seperti itu. Nah, cukup sekian pembahasan ikhfa kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa digunakan dalam membaca Al-Quran. Dan untuk mendapatkan informasi yang lainnya, bisa diklik video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari BBQ Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.